Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, jadi di pagi hari ini kita sama-sama menghadiri secara virtual berprestasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amandoli Siregar. Saya angkatan 2018 Teknik Informatika. Baiklah, saya akan membacakan aturan-aturan pada webinar kita pagi hari ini. Aturan yang pertama yaitu peserta harus mengaktifkan kamera, juga peserta tidak boleh menghidupkan mikrofon selagi pemateri membacakan materinya, karena akan ada sesi tanya jawab di akhir nanti. Oke. Nah, seperti yang kita rasakan bersama beberapa tahun ini, semua aktivitas dilakukan di rumah, seperti belajar dan juga bekerja. Kita lakukan semuanya secara online. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Semua kita lakukan serba online. Ya, kita sebagai mahasiswa pastinya harus berpartisipasi. Apalagi kita mahasiswa teknik informatika yang pastinya teknologi itu harus diimplementasikan di masa pandemi. Jadi pada webinar ini ada 3 pemateri yang sangat luar biasa, yaitu ada Ira Nuari Putri. Selamat pagi Kak Ira. Pagi. Gimana kabarnya Kak Ira pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Jadi Kak Ira Nuari sendiri ini dia berfokus pada operasi Artificial Intelligence Teknik Informatika angkatan 2018. Oke, terima kasih Kak Ira sudah bergabung. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita materi yang kedua, yaitu ada Rido Jayadi Saputra. Halo Bang Rido Jayadi. Halo. Gimana nih kabarnya pagi hari ini Bang Rido? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih kabar moderator juga? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oke, jadi Bang Rido Jayadi ini dia
berfokus pada artificial intelligence juga di Teknik Informatika, dia angkatan 2019. Oke, terima kasih Bang Rido Jadi Saputra sudah bergabung dengan kami. Selanjutnya materi kita yang ketiga yaitu ada Bang Fadli Sabda Dino. Halo Bang Fadli. Halo semuanya. Gimana kabarnya nih Bang Fadli pagi hari ini? Baik sekali. Oke, Bang Fadli Sabda Dino sendiri ini dia berfokus pada konsentrasi pemrograman web tahun 2018. Baiklah, setelah pengenalan, setelah kita sudah mendengar suara dari para pemateri, kita akan langsung masuk ke inti dari webinar kita pada pagi hari, yaitu tentang berprestasi melalui tentang tadi tentang berprestasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi. Oke, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Ira Nuari Putri. Kepada Kak Ira Nuari Putri, dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi webinar pada pagi hari ini. Nah, hai semuanya. Semoga kabar kalian baik semua ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi dan tren teknologi pada masa pandemi. Nah, teknologi itu sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Nah, pada pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan bagaimana kita menyikapinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena pola pembelajaran pada era pandemi ini menggunakan daring. Nah, kita dituntut nih untuk dapat mengkondisikan atas terjadinya fenomena ini. Nah, perkembangan teknologi pada zaman era modern ini sangatlah pesat. Saat ini teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek. Perkembangan ini bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari aja nih teman-teman, melainkan jam, bahkan menit atau detik terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Nah, penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusia. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini maupun perkembangan teknologi selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, muncul sebuah aturan, terutama di Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia diharuskan untuk menjaga jarak antar satu dengan yang lain minimal 1,5 meter, sehingga masyarakat Indonesia dipaksa untuk stay at home atau di rumah saja dan melakukan seluruh aktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Nah, seluruh kegiatan-kegiatan inilah yang membutuhkan peran teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Peran teknologi pada masa COVID-19 ini sangatlah besar. Contohnya saja, seperti belajar dari rumah. Pembelajaran ini dilakukan melalui daring
atau dalam jaringan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau web yang biasa disebut dengan e-learning. Nah, ada nih kutipan dari Michael tahun 2013, dia mengatakan nih, e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan media jaringan komputer. Selain menggunakan e-learning sebagai sarana pembelajaran, dosen, guru, siswa-siswi, dan mahasiswa-mahasiswi menggunakan sarana media WhatsApp, Telegram, dan video conference seperti Zoom atau Google Meeting, dan lain-lain. Nah, pada masa pandemi ini, skala global yang menyebar di berbagai negara, termasuk negara Indonesia, juga tak luput dari dampak pandemi ini, teman-teman. Khususnya para pelajar atau mahasiswa seperti kita, di mana kegiatan belajar mengajar yang tadinya dilakukan secara tatap muka berubah drastis menjadi daring atau online. Oleh karena itu, banyak pelajar yang belum terbiasa akan cara belajar seperti ini, serta belum paham akan manfaat teknologi yang pada akhirnya menimbulkan beberapa aspek negatif, seperti kurangnya ilmu yang didapat, efektivitas pembelajaran menurun, antusias untuk belajar, bahkan menimbulkan rasa jenuh bagi pelajar karena metode pembelajaran daring. Nah, pandemi COVID-19 telah memunculkan sejumlah pola dan kebiasaan hidup baru, termasuk dalam hal penggunaan teknologi nih, teman-teman. Untuk itu, sudah seharusnya kita terbiasa dan beradaptasi. Berikut ini, saya akan menyebutkan nih beberapa tren teknologi yang berkembang pesat di era pandemi. Nah, yang pertama ada teleworking dan teleeducation. Nah, sejak pandemi, teleworking semakin populer. Komunikasi para pekerja kantoran saat ini banyak memanfaatkan teknologi dan aplikasi-aplikasi telekonferensi seperti Skype, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Hal ini juga berlaku di dunia pendidikan dan di dunia perkantoran. Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan perubahan jadwal dan kondisi pekerjaan. Hal-hal yang umum terjadi dalam pekerjaan telah mengalami perubahan. Salah satunya adalah tempat kerja. Perusahaan biasanya menyediakan suatu lokasi untuk bekerja. Namun, kini hal tersebut tidak berlaku lagi bagi beberapa perusahaan, sehingga para pekerja, terutama generasi milenial, memiliki kebebasan dalam memilih lokasi kerjanya. Perkembangan teknologi mendukung kebebasan tersebut karena hal terpenting dalam bekerja bagi para pekerja adalah mereka telah memiliki peralatan lengkap untuk mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan. Nah, dikarenakan perkembangan teknologi dan layanan telekomunikasi, tren pekerja untuk teleworking meningkat sejak 1980. Pekerjaan yang tidak dikerjakan di tempat kerja disebut teleworking, sedangkan pekerja yang tidak bekerja di tempat kerjanya disebut teleworker. Nah, teleworking ini membantu mengurangi volume lalu lintas sekaligus polusi. Waktu yang dihabiskan di Amerika Serikat nih, salah satu negara yang telah menerapkan teleworking dalam kemacetan setara dengan waktu bekerja selama lebih dari 2 minggu. Sehingga teleworking membantu mengurangi total waktu terjebak dalam kemacetan. Selain itu, pekerja yang bekerja di rumah terbebas dari rasa frustasi dan kehilangan waktu dalam menempuh perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Sekitar 30% pekerja di sana menjadi pekerja teleworking. Nih, turunnya tingkat kemacetan dan polusi menjadi penanda keberhasilan manajemen transportasi. Teleworking menurunkan penggunaan benzena dan petroleum dalam skala nasional, mengurangi angka kecelakaan, dan mempermudah pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi. Nah, tidak hanya mengurangi kemacetan dan polusi, teleworking membuat produktivitas pekerja meningkat. Hal itu dikarenakan
pekerja dapat mengatur waktunya secara lebih luas sehingga mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Jumlah pekerja paruh waktu pun meningkat karena kemudahan dalam mengatur waktu untuk mengerjakan pekerjaan kantor dan rumah. Teleworking turut mempengaruhi perilaku seseorang dalam bepergian menuju lokasi tertentu. Saat pekerja teleworking berada dalam hari kerja, pekerja cenderung lebih sedikit berpergian dan jarak yang ditempuh saat bepergian pun lebih singkat. Dampak teleworking antar negara tidak selalu sama karena ada beberapa faktor tertentu yang mempengaruhi teleworking dalam masing-masing negara, khususnya faktor budaya dan infrastruktur. Nah, teleworking dapat merugikan pekerja dan pengusaha dari segi sosial, keuangan, dan keamanan. Pekerja kekurangan waktu untuk saling berinteraksi dengan pekerja lainnya dalam pekerjaan, sehingga produktivitas menurun akibat kualitas kemampuan untuk berkomunikasi menurun. Biaya pekerja pun kurang sepadan dengan tantangan pekerja secara jarak jauh ini. Nah, ternyata ya ada kekurangan juga nih teleworking ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada telemedicine. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu telemedicine? Belum tahu. Oke, belum tahu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya bahwa telemedicine itu memudahkan kita untuk mengakses pelayanan kesehatan. Kita dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa tatap muka, memesan dan membeli obat, hingga mendapatkan data kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit. Nah, telemedicine atau konsultasi online didefinisikan oleh American Academy of Family Physicians sebagai praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Seorang dokter di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. Nah, nih, menurut WHO, teman-teman, praktik telemedicine bisa dibedakan menjadi dua, yakni asinkronis dan sinkronis. Perbedaan keduanya terletak pada pengiriman data terkait yang diperlukan dalam konsultasi online. Dengan telemedicine asinkronis, data pasien bisa dikirim lewat email kepada dokter. Lalu dokter mempelajari data itu untuk kemudian menyampaikan diagnosis. Sedangkan telemedicine sinkronis dilakukan dengan cara interaktif secara langsung. Misalnya nih, lewat video call. Jadi, baik dokter maupun pasien dapat berinteraksi secara langsung untuk konsultasi. Meski demikian, data pasien dapat lebih dulu dikirim ke dokter untuk dijadikan dasar diagnosis yang melengkapi konsultasi online. Nah, tujuan penggunaan telemedicine ini bertujuan memberikan dukungan klinis, berguna untuk mengatasi hambatan geografis dan jarak, melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi informasi, dan bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, dari penjelasan elemen itu, tujuan telemedicine tidak terbatas pada layanan konsultasi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan telemedicine. Di antaranya, pengiriman data pasien yang jauh dari rumah sakit untuk dilakukan diagnosis secara cepat, seperti radiologi dan pemeriksaan jantung. Telemedicine juga bisa dilakukan antar fasilitas kesehatan untuk pertukaran data pasien. Dengan demikian, pasien tetap dapat memperoleh manfaat pemeriksaan kesehatan dari dokter meski jauh dari fasilitas medis. Misalnya, bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok, dalam hal ini dokumen seperti foto, video, dan rekam medis cukup dikirimkan ke dokter untuk mendapat diagnosis segera. Nah, yang ketiga, ada online shopping. Nah, siapa sih yang nggak tahu sekarang online shopping itu apa? Nah, di sini perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya di bidang bisnis. Dahulu sebelum adanya internet, kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan adanya pertemuan pelaku ekonomi secara langsung.
Konsumen yang ingin membeli suatu barang dapat mendatangi toko untuk melihat kondisi fisik dari barang yang akan dibeli. Begitu juga dengan proses transaksi yang dilakukan dengan kontak secara fisik dan bahkan dengan cara tawar-menawar di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Akan tetapi, dengan adanya internet, menciptakan perubahan dalam dunia dagang menjadi lebih modern. Pelaku ekonomi tidak harus bertatap muka secara langsung untuk dapat melakukan transaksi. Mereka hanya perlu melakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan barang akan tiba ke lokasi pembelinya tanpa harus repot untuk mendatangi toko lagi. Sistem inilah yang disebut dengan 2000-an. Hal itu ditandai dengan banyaknya bermunculan berbagai startup yang bermain di bidang jual beli produk. Alhasil, banyak orang yang merasa nyaman dan mudah karena adanya online shop. Dengan adanya online shop ini, kita tidak perlu lagi nih repot mengantri dan berdesakan di toko hanya untuk mencari barang yang diinginkan. Nah, manfaat online shop ini, yang pertama, kegiatan berbelanja menjadi lebih mudah dan praktis. Yang kedua, membutuhkan modal yang relatif kecil. Yang ketiga, dapat menjalankan pekerjaan yang lain. Yang keempat, kemudahan dalam melakukan transaksi. Yang kelima, keamanan dalam melakukan transaksi. Nah, kelebihan dan kekurangan online shop keberadaan online shop memberikan daya tarik sendiri bagi kehidupan masyarakat. Bahkan, sebagian orang sangat gemar melakukan aktivitas belanja online daripada harus berbelanja secara konvensional nih. Konsumen dapat menemukan dan membeli barang yang dibutuhkan melalui internet. Setelah itu, barang akan sampai secara langsung ke alamat konsumen tanpa harus pergi meninggalkan rumah mereka. Nah, kelebihan online shop ini memberikan kenyamanan. Misalnya, Anda tidak perlu berpakaian rapi untuk pergi ke toko favorit. Teman-teman dapat dengan mudah mengakses situs online shop kapanpun teman-teman mau. Nah, kekurangannya di sini, pertama, produk bisa tidak sesuai. Biasanya foto produk yang ditampilkan pada online shop begitu terlihat sangat bagus. Sebab proses pengambilan gambar produk memperhatikan sudut dan pencahayaan yang bagus. Tidak jarang banyak orang yang komplain akibat barang yang sudah diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ditampilkan di webnya. Nah, yang kedua, keterlambatan dalam pengiriman. Masalah waktu seringkali menjadi kekurangan dalam aktivitas online shop ini. Konsumen yang sudah menyelesaikan proses transaksi banyak mengeluh akibat lamanya barang sampai di alamat tujuan. Mungkin karena jarak yang cukup jauh sehingga toko memerlukan jasa ekspedisi dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengirimkan barang tersebut. Nah, yang ketiga, resiko penipuan. Dengan maraknya bisnis online shop, resiko penipuan juga semakin besar. Hal ini disebabkan adanya beberapa pihak yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk menipu pengguna, seperti penipuan kartu kredit, pencurian identitas, atau situs web yang palsu. Oleh karena itu, teman-teman perlu menyelidiki toko-toko online shop sebelum melakukan pembelian barang. Nah, itu dia penjelasan tentang online shopping, teman-teman. Nah, selanjutnya ada hiburan online. Nah, di era pandemi ini, orang-orang semakin lama menghabiskan waktu luangnya bersama gadget untuk menikmati film, musik, game, hingga wisata virtual. Untuk mendapatkan hiburan online secara lengkap, berlangganan aplikasi streaming, dan memilih paket internet dengan kuota besar menjadi cara paling tepat untuk menghemat pengeluarannya. Nah, pembaruan teknologi yang terus dilakukan dari masa sejatinya hadir guna mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Luasnya cakupan pemanfaatan teknologi juga tidak luput menyempurnakan berbagai aktivitas hiburan secara digital. Namun, sayangnya distraksi yang disebabkan oleh dunia hiburan digital seperti game online, media sosial, layanan streaming, dan sebagainya kerap disangkut pautkan dengan kemunduran aspek akademik banyak belajar. Nah, paradigma tersebut memang tidak sepenuhnya salah.
Tetapi hal tersebut kembali lagi ke pribadi masing-masing dari setiap pelajar selaku pengakses internet. Pemahaman pemanfaatan internet tentu menjadi penentu orientasi dari mereka. Jika pada dasarnya ada kebutuhan untuk menggali ilmu dan informasi lebih banyak, internet bahkan mampu menyediakan pengetahuan yang tidak didapatkan dari institusi pendidikan formal di Indonesia. Nah, berbagai platform turut hadir untuk memfasilitasi proses edukasi secara online yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sebut saja yakni forum online interaktif nih, misalnya kayak YouTube. Nah, YouTube sendiri memiliki jutaan video dari berbagai segmen yang dapat disaksikan oleh penggunanya. Video dari segala pembahasan akademik maupun non-akademik tersebar secara gratis dan mudah dibagikan. Dalam platform lain yang lebih unik, hadir yang mewadahi para pelajar untuk melakukan tanya jawab online secara real time. Nah, hiburan secara online sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru di masa sekarang ini. Jauh sebelum seluruh belahan dunia terkena dampak COVID-19, hiburan online sudah mulai dikenal masyarakat. Orang-orang sudah bisa mengakses hiburan online melalui gadget mereka yang tersambung dengan internet. Karena internet pun sudah bisa dinikmati secara meluas, maka semua orang bisa mengakses hiburan secara online. Nah, yang terakhir ada pembayaran digital. Nah, melakukan transaksi digital bisa jadi salah satu cara pencegahan penyebaran virus. Sudah saatnya membiasakan diri melakukan transaksi non-tunai. Di era digitalisasi ini, sudah banyak teknologi yang berkembang untuk mempermudah kehidupan. Salah satunya ialah terdapat pada sistem pembayaran digital. Salah satu alasan yang membuat sistem pembayaran digital banyak menarik perhatian adalah karena kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkannya. Teman-teman tidak lagi harus repot membawa uang atau singgah ke ATM untuk melakukan tarik tunai. Selain itu, banyaknya penawaran berupa diskon atau cashback dan undian berhadiah yang disediakan layanan pembayaran digital tersebut. Nah, ada nih jenis pembayaran digital. Jenis-jenis ini, yang pertama ada M-Banking. Jenis ini biasanya disebut dengan mobile banking. Hampir semua lembaga keuangan, khususnya bank, memberikan layanan ini. Nyatanya, ini membuat konsumen lebih mudah dalam melakukan transaksi bank. Nah, secara umum, fitur ini merupakan fitur tambahan yang bisa dipakai opsional oleh nasabah. Semua fitur yang diberikan bisa digunakan dengan mudah dan nyaman di mana saja melalui handphone. Nah, yang kedua ada internet banking. Pembayaran digital dengan tipe internet banking ini merupakan layanan perbankan yang diberikan ke nasabah melalui jaringan internet. Biasanya, nasabah akan mendaftarkan dahulu dan akan diproses oleh pihak perbankan. Nanti akan mendapatkan token untuk melakukan transaksi. Cukup kunjungi website perbankan, teman-teman sudah bisa melakukan kegiatan perbankan seperti transfer, pembelian secara virtual account, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada SMS banking. Nah, layanan atau tipe pembayaran ini hampir sama, hanya saja menggunakan fasilitas SMS yang terdapat dalam handphone teman-teman. Pihak perbankan merasa bahwa SMS menjadi salah satu fitur utama di setiap handphone. Maka transaksi bank juga bisa dilakukan dengan mudah, teman-teman. Nah, yang keempat ada uang elektronik. Berkembangnya era digital, layanan perbankan semakin baik. Contohnya, hadir uang elektronik yang sangat membantu konsumen atau nasabah dalam melakukan transaksi. Tipe ini sangat diminati khususnya kaum milenial. Cukup tap and swipe, semua transaksi bisa terjadi. Pastinya demi keamanan, perbankan yang mengeluarkan uang elektronik wajib terdaftar resmi di Bank Indonesia. Nah, nih, contoh aplikasi digital payment nih. Yang pertama nih ada OVO. OVO ini merupakan salah satu penyedia jasa pembayaran digital terbaik saat ini. Melalui aplikasi pembayaran online ini,
Teman-teman juga bisa melakukan berbagai jenis pembayaran seperti langganan internet, listrik, isi pulsa, dan lain-lain. Nah, yang kedua dana. Nah, dana ini dapat memudahkan teman-teman untuk bertransaksi tanpa uang cash dan tanpa kartu. Bisa melakukan berbagai jenis pembayaran dengan aplikasi dana berupa cicilan, asuransi, air, serta BPJS. Nah, yang ketiga ada GoPay. GoPay ini sebuah aplikasi pembayaran online berbentuk finansial teknologi atau vintage yang dimiliki oleh Gojek. Apabila teman-teman memiliki aplikasi Gojek, tentu teman-teman tidak asing lagi pada jenis pembayaran digital ini. Nah, yang keempat ada Sakuku. Sakuku adalah jenis aplikasi pembayaran online yang sering juga digunakan. Sistem pembayaran digital ini dikeluarkan oleh Bank BCA. Nah, yang terakhir ada Link Aja. Link Aja adalah salah satu layanan keuangan elektronik yang juga tidak kalah sering digunakan oleh semua orang, yang mana aplikasi tersebut juga digunakan sebagai media transaksi keuangan. Nah, segitu saja materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Ira atas penjelasannya. Ya, selanjutnya kita akan langsung ke pemateri yang kedua. Materi yang kedua adalah Wido Jayadi Saputra yang akan membahas tentang peran teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi. Kepada Wido Jayadi Saputra, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal dalam webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama pada bidang kesehatan. Pandemi COVID-19 pada saat ini dari 2 tahun yang lalu kita rasakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam industri layanan kesehatan, di mana dalam kita melawan COVID-19 ini yang tak kasat mata diperlukan teknologi yang mampu membantu proses penanganan medis supaya bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Apalagi mengingatnya banyak pasien dan korban akibat infeksi virus COVID-19 ini. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh implementasi teknologi di dunia medis untuk menghadapi COVID-19, yaitu penggunaan blockchain. Blockchain adalah sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang saling terkoneksi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, penerapan teknologi blockchain ini biasanya diaplikasikan pada sektor keuangan. Salah satu contohnya yaitu cryptocurrency. Tapi pada zaman sekarang penelitian difokuskan untuk pada sektor lainnya seperti pada layanan kesehatan. Nah, contohnya pada rekam medis pasien, di mana rekam medis pasien ini mampu memberikan berupa identitas pasien, hasil pemeriksaan, treatment yang diberikan, dan aksi atau jasa kesehatan lainnya dari para pasien. Dari mekanisme penyimpanan rekam medis ini sangat mirip dengan transaksi mata uang kripto yang saya katakan tadi. Sehingga pertanyaan dari benak saya muncul. Apakah teknologi blockchain dapat diterapkan pada rekam medis pasien di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri tidak semua fasilitas kesehatan dalam menerapkan teknologi seperti rekam medis pasien, terutama teknologi blockchain. Sehingga kadang ditemukan banyak masalah dan kendala seperti
konsultasi pada fasilitas kesehatan yang berbeda. Jadi dengan kemampuan utama dari blockchain ini, maka kita dapat maksud saya sangat kuat sehingga pada penerapannya sangat bermanfaat untuk kedepannya. Terutama pada diagnosa dokter maupun klaim asuransi kesehatan. Itu merupakan salah satu keunggulan dan manfaat yang diberikan teknologi pada layanan kesehatan. Nah, ada juga beberapa pemanfaatan dari pengguna teknologi blockchain seperti adanya pandemi seperti saat ini membuat dapat mengantisipasi krisis yang ada pada saat ini. Terus manfaat teknologi di bidang layanan kesehatan seperti lebih efektif dan efisien, mampu menjangkau lebih banyak pasien serta meminimalisir biaya operasional. Baik, selanjutnya peran teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia merupakan salah satu ujung tombak berkembangnya suatu negara, menciptakan generasi-generasi yang beradab sehingga memiliki intelektual yang tinggi dan juga mampu membangun negara. Pendidikan menjadi kunci dalam mengisi tujuan hidup bangsa dalam suatu negara. Jadi, pendidikan dapat memberikan berbagai perubahan positif terhadap suatu negara. Perubahan tersebut dapat diperoleh apabila dalam pelaksanaan pendidikan kita dapat dilakukan secara baik, secara tepat. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia bisa dikatakan belum tepat karena salah satu problemnya yaitu terletak pada persoalan pemerataan pendidikan. Pada saat ini ada beberapa kalangan masyarakat Indonesia yang belum memperoleh pendidikan yang layak, seperti di kampung-kampung, apalagi dengan masalah jaringan atau masalah listrik dan lain-lain. Sehingga ditambah lagi dengan dilandanya kita musibah wabah virus COVID-19 ini. Pasca pandemi COVID masuk ke Indonesia terhitung dari bulan Maret 2000, sehingga upaya dalam menekan angka penularan virus COVID ini, pemerintah menetapkan kebijakan yaitu meniadakan pembelajaran tatap muka atau kita melakukan aktivitas pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, berbagai upaya dilakukan agar aktivitas pendidikan tetap terlaksana. Seperti salah satunya tadi secara daring, yaitu kita dengan menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan program yang disajikan seperti SD, SMP, dan SMA. Bahkan kuliah pun secara daring. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran jauh ini tentu memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dari pelaksanaan secara daring ini menjadikan pendidik maupun peserta didik saling berinovasi dan juga mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sedangkan kekurangannya di dalam pelaksanaan daring ini terletak pada kendala ekonomi seperti ketidakmerataannya internet dan teknologi yang memadai. Sehingga juga pembelajaran harus dilakukan berkelanjutan agar peserta didik memahami dengan baik dan benar. Nah, peran teknologi pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini yaitu teknologi mampu sebagai alat pendukung sistem pengetahuan, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik. Serta teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumennya. Di samping itu, peran teknologi pendidikan menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran, terlebih karena COVID-19 pada saat ini
mengharuskan segala aktivitas dilakukan di rumah, termasuk kegiatan belajar, bekerja. Jadi sebagai bentuk upaya pemutusan rantai penularan virus COVID-19 ini, kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka maka sekarang dilakukan secara daring. Nah, disinilah peran teknologi yang menjadi bagian terpenting dalam membantu proses pembelajaran daring. Karena bahwa inti dari pelaksanaan pembelajaran daring itu adalah bagaimana cara kita memilih metode pembelajaran yang tepat dengan dibantu teknologi yang bermaksud menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik maupun kepada mahasiswa-mahasiswa meski tidak bertemu secara tatap muka. Dengan kata lain, teknologi berperan sebagai media interaksi serta transfer informasi terkait pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Nah, karena kita melakukan pendidikan secara daring, maka kita memerlukan namanya software. Jadi, software ini juga berperan penting dalam pembelajaran pada COVID-19. Teknologi software atau perangkat lunak ini memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara daring. Seperti software-software Google Dokumen, terus seperti yang kita gunakan pada saat ini seperti Google Meet, Zoom, Google Form, itu semua memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, keberhasilan pembelajaran daring ini tidak hanya dipengaruhi dari peranan teknologi informasi saja. Salah satunya juga dari SDM-nya, yaitu sumber daya manusianya. Teknologi akan memberi pengaruh yang signifikan apabila SDM-nya memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi. Untuk itu, maka mengenai pemahaman teknologi ini menjadi faktor utama kita dalam keberhasilan pembelajaran daring. Apalagi kita sebagai anak IT ini sangat perlu yang namanya mengetahui teknologi informasi dan komunikasi ini. Jadi dapat dikatakan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat penting dikarenakan tanpa adanya teknologi ini maka pelajaran akan terhambat atau siswi mencari bahan pelajaran yang kurang mereka pahami tidak dapat karena tidak adanya teknologi ini. Baiklah, lanjut saya jelaskan peranan teknologi informasi komunikasi pada bidang bisnis. Nah, pada peranan bidang bisnis ini semuanya telah menggunakan yang namanya modern, seperti kita membayar tagihan telepon, internet, listrik maupun pulsa dengan menggunakan aplikasi seperti m-banking ataupun dompet elektronik seperti Dana dan lain-lain. Nah, semua kita bisa lakukan dengan cara online. Karena tidak dapat kita pungkiri pentingnya teknologi informasi ini di kehidupan kita telah menjadi bagian yang sangat penting serta dalam setiap rencana bisnis. Jadi, hampir sekarang ini dari seluruh perusahaan baik skala besar maupun skala kecil menggunakan teknologi informasi agar bisnis yang dibangunnya bisa berjalan atau bisa lebih berkembang lagi. Teknologi informasi ini banyak digunakan seperti perusahaan-perusahaan perbankan maupun ekonomi dengan hadirnya aplikasi seperti e-business, e-commerce, banking, dan lain-lain. Nah, dalam dunia bisnis peranan teknologi informasi ini sendiri dimanfaatkan perdagangan secara elektronik seperti adanya Shopee,
Lazada. Dengan adanya e-commerce atau perdagangan elektronik ini lebih memudahkan kita lagi untuk berbelanja. Bahkan dari peranan teknologi ini bisa menambah para pekerja, seperti dari Shopee bisa menambah para perekrut pegawainya dan lain-lain. Maka teknologi informasi ini bisa dikatakan sangat-sangat penting dalam segala peranan bidang. Selain itu, teknologi jaringan seperti elektronik atau e-commerce tadi juga memerlukan teknologi seperti database atau surat elektronik. Maka dengan adanya peranan teknologi di bidang informasi komunikasi di bidang bisnis ini akan mempermudah kita cara berkomunikasi serta memberikan pengetahuan yang baru dan sumber informasi yang baru, serta kita dapat memanajemen sistem informasi dan kita dapat melaksanakan aktivitas bisnis selama 24 jam. Nah, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang hiburan. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapat pada era globalisasi pada saat ini, apalagi di era pandemi COVID seperti yang saat ini. Salah satunya peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang hiburan ini sangat penting karena di bidang hiburan ini dapat membuat kita lebih refreshing dengan apa yang ada sekarang. Jadi tergantung pada kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini apakah ke hal-hal yang positif atau ke hal-hal yang ke sisi negatif. Salah satu perkembangan yang sangat pesat yaitu pemanfaatan media internet yang diaplikasikan pada dunia hiburan. Adapun penerapan teknologi informasi dalam dunia hiburan salah satunya yaitu penggunaan komputer di dunia hiburan memudahkan dalam penyajian informasi dalam dunia pertelevisian, perfilman, komputer digunakan dalam pembuatan film-film yang memerlukan animasi khusus. Contohnya seperti film kartun maupun yang memerlukan efek-efek khusus. Kemudian aplikasi untuk animasi dan efek ini merupakan program yang sering digunakan dalam pembuatan animasi dan efek-efek. Dan dalam bidang permainan, penggunaan komputer digunakan untuk mengisi waktu senggang dengan program-program permainan yang bermacam-macam, seperti bisa melalui PC, bisa melalui gadget, atau PlayStation. Bahkan sekarang, bidang hiburan ini sangat banyak, bukan hanya saja di game, tetapi bisa melalui media sosial seperti Instagram, bahkan TikTok. Karena TikTok salah satu platform yang sangat bisa dikatakan yang sangat terlaris untuk dalam bidang hiburan saat ini. Nah, karena adanya peranan TIK atau teknologi informasi komunikasi dalam dunia hiburan, ada juga kendala nih di dunia hiburan itu sendiri. Contohnya, bagaimana kita memberikan dukungan kepada berbagai sektor kehidupan masyarakat berupa peningkatan efisiensi serta produktivitas dalam berbagai pola. Seperti misalnya dalam organisasi difokuskan pada persoalan teknis, memperbaiki kinerja operasional, atau bagaimana teknologi informasi komunikasi ini digunakan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan, media penyampaian informasi secara aktual, serta penerapan pada dunia hiburan. Dan salah satu contoh di dunia hiburan yaitu para artis nih. Banyak sekarang karena nggak bisa manggung secara offline, maka public figure ini atau penyanyi-penyanyi ini dia memanfaatkan peranan teknologi informasi komunikasi ini
seperti dia manggungnya bisa melalui YouTube, melalui Google Meet. Nah, inilah peranan penting teknologi ini. Bisa memudahkan dalam segala aspek, atau komunitas dan lembaga yang menggunakan teknologi ini. Jadi perkembangan teknologi informasi perlu kita imbangi dengan keinginan kita untuk mempelajarinya supaya kita tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi yang justru mempermudah pekerjaan kita. Jadi manfaat teknologi ini tentu harus seimbang dengan dampak buruknya. Saat kita bijak menggunakannya, maka manfaat yang akan kita dapatkan. Tetapi jika kita menggunakannya tidak sesuai dengan seharusnya, maka ada juga risiko yang kita dapatkan. Baik, itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ribelia Disa Putra atas penjelasannya. Selanjutnya kita ada pemateri kita yang terakhir, yaitu ada Bang Fadli Sabda Dinov. Ya, kepada Bang Fadli Sabda dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Boleh di slide-nya di-share. Oke. Dibesar ya. Oh, yang sebelumnya. Yang sebelum. Oke, pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fadli Sabdadinov. Saya berasal dari Duri. Alamat lengkapnya bisa kalian lihat pada CV. Kalian bisa menghubungi saya lewat nomor telepon ataupun email. Jika kalian ingin melihat website portofolio saya, kalian bisa mengunjungi linknya ada pada CV tersebut. Selanjutnya, umur saya itu adalah 20 tahun. Saya lagi kuliah di Universitas Islam Riau, Pekanbaru, jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Saya memiliki pengalaman membuat website untuk orang saat kuliah dengan achievement mendapatkan uang menggunakan bahasa pemrograman web. Saya memiliki minat berkarir sebagai web developer dan mahir dalam menggunakan bahasa pemrograman web. Kemampuan dan kompetensi saya itu ada pada GitHub dan Git, Kode Igniter, Bootstrap, Visual Studio Code, Sublime Text, tools, dan website pendukung. Pengalaman kerja saya seperti yang saya bilang tadi, itu membuat website untuk orang saat kuliah dengan pencapaian mendapatkan uang. Saat itu saya membuat websitenya itu sendiri. Selanjutnya saya magang di startup membuat aplikasi e-learning berbasis web untuk sekolah di Pekanbaru. Pendidikan terakhir saya itu di SMA, namanya SMA Islam Terpadu Mutiara, itu berada di Duri Riau. Saat itu jurusan saya adalah IPS. Next.
Oke. Bisa di next. Oke, sepertinya ada masalah ya pada PPT. Sebelumnya judul di awal judul. Ya, sebelum. Oke. Senang sekali saya hari ini karena akhirnya kita masuk nih ke materinya tentang 5 manfaat website pribadi pada tahun 2022 di masa pandemi. Oke, next. Oke. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian sudah memiliki website pribadi? Belum. Belum. Sepertinya banyak yang belum ya. Belum, Bang. Oke. Apa? Udah ya, udah. Ada yang udah. Oke, buat yang belum memiliki website pribadi, tenang ya, kalian bisa memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk menerapkan website pribadi sesuai kebutuhan kalian ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Semakin berkembangnya internet di Indonesia, semakin banyak pula yang mengenal website. Website adalah apa yang kamu kunjungi setiap hari di internet, mulai dari Google, Facebook, Twitter, Instagram, Tokopedia, Bukalapak, hingga YouTube yang sering kamu buka adalah sebuah website. Di masa pandemi tahun 2022 ini mau tidak mau kita harus melakukan improvement dalam segala hal karena zaman yang semakin berkembang. Salah satu bentuk upgrade diri adalah dengan mengikuti perkembangan online present yang saat ini mempermudah aktivitas, terutama dengan kehadiran website. Jadi buat kamu yang masih ragu atau mungkin belum tahu apa manfaat website pribadi di masa pandemi tahun 2022, yuk kita simak materi ini ya. Oke. Next. Oke, yang pertama itu ada visibilitas. Manfaat dari website pribadi. Saya kasih di sini ada 5 manfaatnya. Yang pertama itu adalah visibilitas. Dengan memiliki website pribadi, kamu akan lebih mudah ditemukan di internet. Entah itu HRD, tempat kamu melamar kerja, atau orang lain yang sedang mencari atau membutuhkan jasa dan produk kamu. Karena dengan website, kamu bisa menguatkan identitasmu di dunia maya, terutama kalau kamu menggunakan domain dan desain website yang terlihat profesional. Selanjutnya. Yang kedua itu kredibilitas. Karena website pribadi agar terisi tentang pengalaman kerja, pendidikan, pengetahuan yang kamu miliki, dan portofolio, dalam hal ini website kamu kurang lebih akan sama dengan resume atau CV. Bahkan beberapa menganggap website pribadi adalah resume atau CV yang dinamis. Website pribadi kamu bisa menunjukkan kelebihanmu dan memberi mereka alasan kenapa mereka harus menggunakan jasa, produk, atau memperkerjakan kamu. Selanjutnya. Yang ketiga itu kemungkinan lebih tinggi diterima kerja. Berdasarkan artikel dari Forbes, 56% HRD lebih tertarik dengan kandidat yang mempunyai website pribadi dibandingkan dengan platform lainnya. Namun sayangnya hanya 7% dari pelamar yang punya website pribadi. Dan kamu jangan sampai jadi bagian dari 7% itu. Dari tahun ke tahun, mencari kerja menjadi
makin susah dan sulit. Oleh karena itu, ayo bangun personal branding kamu dengan website pribadi. Website pribadi membuat kamu punya kelebihan yang membedakan kamu dengan kompetitormu dalam hal melamar kerja. Portofolio dan tulisan di website pribadi kamu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kesempatan kamu. Oke, selanjutnya. Yang keempat itu adalah kebebasan berkreasi. Tidak seperti media sosial, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, atau LinkedIn, dengan website pribadi kamu bisa lebih berkreasi. Entah itu bio kamu, artikel yang kamu tulis, atau desain websitemu. Kepribadianmu bisa kamu ekspresikan lewat website kamu dan website pribadi kamu bisa menjadi duniamu yang baru di internet. Setiap elemen atau detail dari websitemu bisa menggambarkan personal branding sebagai individu dan sebagai ahli di bidangmu. Jadi, pastikan kamu memanfaatkan hal ini sebaik mungkin. Selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah menghasilkan uang. Jika kamu tidak terlalu tertarik untuk bekerja full-time di perusahaan tertentu, kamu juga bisa bekerja secara freelance dengan syarat harus selalu rajin update karya di website pribadimu agar orang yang mau menyewa jasa kamu bisa mengetahui kualitas karyamu. Semakin banyak exposure yang kamu dapatkan di dunia maya, semakin besar kemungkinan orang-orang untuk mengenali kamu dan karya yang kamu hasilkan. Dengan begitu, kamu bisa tetap menjadi full-time blogger dan menghasilkan uang melalui jasa freelance. Selain itu, jika website pribadi kamu memperoleh banyak pengunjung, kamu juga bisa menghasilkan uang dengan memasang iklan atau endorsement di website pribadi. Ya, mungkin itu saja. Sepertinya itu saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bang Fadli Sabdadinov atas penjelasannya. Ya, selanjutnya setelah kita mendengar dari penjelasan daripada materi kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi sesuai dengan peraturan yang sudah saya sebutkan di awal, setelah materi menjelaskan materinya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi mekanismenya itu kami akan membuka sesi tanya jawab, bisa langsung mengangkat tangan atau di kolom komentar. Dan kami akan memilih 3. Saya mau bertanya, moderator. Oke, Sylvia. Boleh disebutkan nama, NPM, dan kelasnya? Perkenalkan, nama saya Sylvia Miftafiana. NPM saya 183510369. Saya ingin bertanya, apakah tren teknologi akan berguna pada masa yang akan datang? Terima kasih sebelumnya. Oke.
Oke, tadi Kak Sylvia bertanya, apa peran teknologi di masa mendatang ya? Ya, betul. Oke, karena pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Ira Anwari. Baiklah, saya Ira Nori Putri akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Nah, pertanyaannya, apakah tren teknologi pada masa pandemi ini akan berguna di masa yang akan datang? Nah, kalau menurut saya itu sangat berguna karena tren teknologi pada masa pandemi ini sangat fleksibel dan memudahkan kita dalam melakukan segala hal. Nah, contohnya nih, misalnya telemedicine. Telemedicine itu kan sebuah teknologi yang kita berkomunikasi dengan dokter secara virtual. Nah, contohnya aplikasinya itu ialah Halodoc. Nah, di Halodoc itu kita itu kayak harus menjelaskan keluhan kita di aplikasi itu, dan nanti akan dibalas oleh dokternya. Semudah itu kan. Jadi menurut saya itu sangat akan berguna di masa yang akan datang. Gitu, Sylvie. Bagaimana Oke, Kak terima kasih. Sylvia? Sama-sama, Sylvie. Iya, Sama? sudah cukup. Ya, baik Kak Sylvia, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Izin bertanya moderator. siap, ya Dimas. Sebutkan nama, NPM, dan kelasnya ya. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga dari kelas 5D. NPM 183510376 dari angkatan 18. Di sini saya ingin bertanya mengenai website ya. Jika website itu sudah kita buat misalnya, apakah aman dari peretasan atau dari tindak kejahatan yang lainnya? Terima kasih. Oke. Itu tadi tujukan ke Bung Fadli ya. Oke, Dimas Prayoga, pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Bang Fadli. Untuk Ayun itu Sari, mohon menunggu ya. Untuk Bang Fadli bersaran. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Prayoga. Tadi pertanyaannya, apakah website aman dari kejahatan ya? Kalau menurut saya itu tergantung ya. Kalau websitenya kecil itu nggak akan ada yang mau nge-hack gitu. Kalau websitenya besar kayak Bukalapak, Tokopedia, itu mungkin pasti ada yang nge-hack gitu. Kalau websitenya terkenal gitu. Tapi kalau website kecil-kecilan nggak ada sih harusnya. Kalau menurut saya ya. Soalnya saya jarang juga sih kena hack. Kecuali websitenya itu terkenal gitu lah atau banyak yang tahu.
Oke, mungkin itu aja dari saya. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Dimas Prayoga, semoga membantu ya. Baik. Oke, untuk pertanyaan Ayuni Puspitasari yang apa saja keuntungan jika suatu negara masyarakatnya sudah menggunakan teknologi informasi? Itu akan langsung dijawab oleh Rido Jayadi Saputra. Untuk Rido Jayadi Saputra dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayuni Puspitasari. Apa saja keuntungan jika suatu negara sudah menggunakan teknologi informasi? Tentu sangat banyak sekali. Contohnya salah satu dalam berkomunikasi, maka setiap orang sangat mudah dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Contohnya seperti pada saat ini. Kita berkomunikasi tapi tanpa sudah tatap muka gitu, tanpa harus bertemu. Sudah nampak orangnya bagaimana tanpa harus bertemu. Nah, ini salah satu keuntungan dalam teknologi informasi komunikasi, memudahkan dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu membuka peluang bisnis baru. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka akan banyak para pebisnis akan membuat teknologi informasi, dan dari itu akan membuat peluang bisnis baru, seperti misalnya nanti dalam bisnis itu ada yang memegang untuk adminnya, database-nya, terus ada juga yang untuk memegang bagian pengirimannya kalau dia sebagai jasa pengiriman. Dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Jadi maksudnya layanan kualitas ini seperti kita memiliki masalah atau kendala. Jadi kita nggak perlu langsung datang ke kantor untuk bertanya. Kita ini udah ada nomornya. Jadi kita langsung bisa bertanya apa kendalanya, bagaimana solusinya. Nah, itulah peranan-peranan penting teknologi informasi dan komunikasi. Serta yang tadi dikatakan oleh Kak Irano Hari Putri, yaitu telemedicine. Nah, jadi dari telemedicine ini kita nih misalnya sakit terus ada keluhan tapi kita nggak kuat nih untuk pergi ke rumah sakitnya, kita bisa berkomunikasi melalui aplikasi seperti tadi Halodoc dan lain-lain. Jadi dengan adanya penggunaan teknologi informasi komunikasi ini dalam satu masyarakat, dalam satu negara, maka akan memudahkan seluruh proses yang ada. Seperti itu, Ayuni. Apakah bisa dimengerti? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Rido. Baiklah, saya akan memberikan satu kesempatan buat bertanya lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Ada, Bang. Enggak ada ya? Oke. Baiklah,
teman-teman apa bisa minta waktunya sebentar untuk dokumentasi, untuk mengaktifkan kameranya sebentar untuk dokumentasi. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Dah. Oke. Makasih teman-teman. Baiklah, setelah kita mendengar materi, setelah kita sudahi sesi tanya jawabnya, maka berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Jadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta dan juga kepada pemateri-pemateri yang sudah hadir di webinar kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan mengeluarkan sebuah pantun. Beli gorengan di tukang kuli. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya, aman. Dah. Ini dia. Udah ya, baru masuk. Udah matikan recordnya lagi. Udah. Recordnya ke siapa? Siapa record? Kerido bang.